Ya, aneh enggak kalau seandainya Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk di mana kita ini secara wujud kita perlu makanan, perlu minuman, tapi kemudian Tuhan tidak menyediakan sesuatu yang bisa dimakan dan bisa diminum. Kehancuran itu, ya. Nah, apakah masalah makanan dan minuman lebih penting dari petunjuk dan jalan kebenaran? Ketika kita dicipta dan kebutuhan kita adalah makanan dan minuman, Allah menyediakan makanan dan minuman. Sementara kita butuh tidak pada petunjuk? Perlu. Masa makanan dan minuman disediakan, kemudian petunjuk tidak disediakan? Apakah kemudian makanan dan minuman melebihi petunjuk? Nah, mukjizat Rasul, ya, itu ada yang ditunjukkan, ada mukjizat beliau yang sezaman, yang buat kita bukan mukjizat. Nabi belah bulan namanya, ikut menyaksikannya kita? Tidak, cerita buat kita. Dari jari-jari Nabi keluar air, ikut menyaksikannya kita? Tidak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian teologi Islam rasional. Kita telah membahas topik tauhid, topik keadilan ilahi, dan kita pada kesempatan kali ini akan menuntaskan tiga topik lainnya, ya, atau tiga prinsip lainnya: nubuwah, imamah, dan ma'ad atau hari kebangkitan. Kita akan melihat teks, ya. Mudah-mudahan semua sudah dapat ya makalahnya, ya. Nubuwah dan imamah artinya kenabian dan kepemimpinan. Nubuwah sebagai pengantar itu adalah sebuah ayat di Al-Quran, ya, surat Yunus ayat 35 yang berbunyi, afamay yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahiddi illa ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun. Terjemahan ayat itu, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang memberi petunjuk pada kebenaran? Katakan, Allah lah yang memberi petunjuk pada kebenaran. Maka, apakah yang memberi petunjuk pada kebenaran itu lebih berhak atau layak untuk diikuti, ataukah orang-orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Bagaimana kalian mengambil keputusan? Intinya, ini adalah sebuah dalil rasional, ya, hendak mengatakan ayat ini bahwa kalau kita mau mengikuti, ya, seseorang, itu kita akan mengikuti orang yang sudah mengetahui kebenaran atau orang yang masih mencari kebenaran seperti kita. Ya, kalau saya berikan pertanyaan sederhana, kalau kita hendak mengikuti seseorang untuk mengambil petunjuk dalam kehidupan ini, hanya ada dua pilihannya. Apakah kita memilih orang yang sudah mengetahui kebenaran sehingga dia bisa memberikan petunjuk kepada kita, atau orang-orang yang levelnya sama dengan kita masih mencari kebenaran? Jelas kan? Jadi kalau kita mengikut orang yang sudah tahu atau orang yang masih mencari tahu? Jelas orang yang sudah tahu, ya. Jadi pemimpin atau pemberi petunjuk adalah orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran. Renungan. Ini sambil dibaca, sambil difahami, ya, kalimat-kalimatnya, ya. Realitas wujud manusia adalah keterbatasannya dalam berbagai hal. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuannya pun sangatlah sedikit dan terbatas. Ya, saya kira kita sepakat, ya, bahwa manusia itu pengetahuannya terbatas, sedikit pula. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat Al-Quran itu mengatakan, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Dan ini pun sesuatu yang bisa kita fahami secara huduri, bahwa pengetahuan kita terbatas dan sedikit. Terbukti bahwa mereka
Jadi ini semua tujuannya untuk kita menyusun ya bukti bahwa kita perlu kepada orang yang memberikan petunjuk, kepada orang yang sudah berpengetahuan untuk memberikan kepada kita petunjuk. Jadi ini alasan kenapa kita harus mengikuti orang-orang tertentu. Nah, itu alasannya. Terbukti bahwa mereka seringkali berselisih dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Umat manusia seperti itu. Tidak pernah berhenti berselisih ya dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang benar dan mana yang salah. Dalam perjalanan pengetahuannya, ya kalau kita lihat sejarah umat manusia ini, mereka selalu merevisi apa-apa yang pernah dianggap benar dengan hal-hal baru yang jauh lebih meyakinkan menurut mereka. Tidak usah jauh-jauh, kita ini seringkali ada hal-hal yang dulu kita anggap itu seperti ini, ternyata dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya pengetahuan, ternyata kita paham bahwa apa yang dulu kita pahami itu adalah keliru. Artinya pengetahuan kita dari waktu ke waktu itu menyempurna, dan seringkali kita meninggalkan apa yang kita anggap benar dahulunya karena kita menemukan kebenaran yang baru. Bahkan hasil revisi itu pun masih akan mengalami penyempurnaan demi penyempurnaan. Manusia dalam perjalanan pengetahuannya selalu merevisi. Ya, para ilmuwan pun begitu. Dulu dianggap itu seperti ini, ternyata ada penemuan-penemuan baru ya, atau ada temuan-temuan baru, ada fakta-fakta baru, maka mereka merevisi apa yang sudah dianggap sebagai pengetahuan. Oh, ternyata salah, tidak seperti itu. Dan revisi ini terus berlangsung. Ya, kalau kita lihat tradisi para ulama ya atau para intelektual ya, saintis pun itu dari waktu ke waktu mereka senantiasa merevisi pengetahuannya. Bahkan hasil revisi itu pun masih akan mengalami penyempurnaan demi penyempurnaan. Di sisi lain, dalam hidupnya manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ya, kita ini ketika hidup di dunia, kita ini kalau berbicara tentang ideologi, tentang jalan hidup, prinsip hidup, kita dihadapkan pada banyak pilihan karena ada banyak orang-orang yang menawarkan jalan hidup bagi kita. Nah, sementara waktu kita hidup ini pendek, ya. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada 50 tahun. Sudah jarang sekarang kita melihat orang yang usianya melebihi 100 tahun. Artinya waktu kita pendek. Dan kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan dan tawaran, ya, tentang prinsip hidup dan jalan hidup, ideologi, agama, ya, aliran dan seperti itu. Di sisi lain, dalam hidupnya manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan. Manusia ibarat seorang musafir yang terhenti di persimpangan jalan. Jadi katakanlah manusia punya tujuan, kemudian dia sampai di persimpangan jalan. Ada jalan ke sana, ke kanan, ke kiri, ya. Dan dia tidak tahu jalan mana yang akan bawa dia pada tujuannya. Manusia ibarat seorang musafir yang terhenti di persimpangan jalan, sedang ia tidak mengetahui jalan mana yang akan mengantarnya untuk sampai pada tujuan. Terbukti, tidak sedikit dari mereka yang hancur hidupnya lantaran tidak mendapat tuntunan yang benar. Ini dikarenakan manusia tidak jujur. Padahal manusia itu kalau jujur, ya, ketika dia tidak tahu kira-kira hidup ini harus diapakan, dia harus mencari tahu. Dia tidak boleh coba-coba, mencoba kanan, mencoba kiri, ya. Kadang-kadang percobaan itu bisa mengantar seseorang pada kematian, pada kehancuran. Ya, kita kalau tidak tahu apakah jalan ini penuh dengan bahaya atau tidak, ya kita harus mencari tahu dulu. Untuk kita pastikan apakah jalan ini berbahaya atau tidak. Tapi kalau seseorang itu nekat, ya, dan ngasal dalam mengambil jalan hidup, boleh jadi dia tersesat, boleh jadi dia mengikuti aliran ideologi yang salah. Bukan hanya salah, tapi bisa menyesatkan dan bisa menghancurkan. Terbukti tidak sedikit dari mereka yang hancur hidupnya lantaran tidak mendapat tuntunan yang benar. Ada orang-orang zaman sekarang ini, dia mengikuti aliran seperti satanik umpamanya. Dianggap itu sesuatu yang bisa mengantar dia pada entah itu kebahagiaan, entah itu kekayaan, entah itu kemenangan, entah itu kejayaan. Tapi dia akan hancur di dalamnya. Ya, karenanya manusia untuk memilih jalan hidup, prinsip hidupnya itu harus dengan pengetahuan.
Bahkan banyak di antara mereka yang menjalani hidup dalam kebingungan, ketidakjelasan, dan ketidakmenentuan. Manusia ini saking bingungnya, kadang-kadang seseorang itu harus mengganti ideologinya, agamanya berulang-ulang. Ya, kalau kita lihat sejarah umat manusia itu, cerita-cerita mereka, kadang-kadang ada orang yang saya dulu mengikuti aliran ini, kemudian saya pindah ke aliran yang satu lagi, pindah lagi. Ya. Kenapa kok pindah-pindah? Karena memang sejak awal mereka mengalami kebingungan, ketidakmenentuan, kerancuan. Bahkan itu dalam satu agama pun, kadang-kadang agama itu kan punya banyak versi kan, ada banyak mazhab dalam sebuah agama. Ya, seseorang kadang-kadang berpindah-pindah dari mengikuti aliran ini, kemudian pindah lagi ke aliran itu, pindah lagi ke ini, pindah lagi ke itu. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Kita kan juga melakukan konversi kan. Dulu kita meyakini sebuah aliran tertentu, karena ada fakta-fakta baru, bukti-bukti baru yang kemudian membuat kita memahami kebenaran baru, kita akhirnya berani memutuskan untuk pindah aliran. Ya, tidak jarang orang yang pindah agama, seperti itu. Nah, ini kan fakta-fakta yang semua kita sepakat. Jadi renungan ini di bagian awal hendak memahamkan kepada kita bahwa kondisi manusia itu seperti ini. Pengetahuannya terbatas, mereka akhirnya karena keterbatasan pengetahuannya jatuh dalam kebingungan, kerancuan, ketidakmenentuan. Nah, lalu apa yang hendak kita, fakta dan realita ini hendak kita gunakan untuk apa? Nah, bagian berikut ini. Jika memang pemandu, artinya saya hendak mengatakan bahwa ketika manusia itu berada dalam ketidakmenentuan, kerancuan, dan ketidakjelasan, berarti manusia kira-kira perlu petunjuk atau tidak? Ya jelas perlu. Ya, jadi itu 2 tambah 2 4. Ketika manusia bingung, ketika dia tidak tahu, ketika tidak menentu, ketika rancu, ketika kabur, maka yang dibutuhkan oleh manusia pada saat itu adalah petunjuk. Jika memang pemandu dan penunjuk jalan kehidupan yang benar itu merupakan kebutuhan mendasar umat manusia, dan terbukti bahwa itu kebutuhan kita kan, maka Zat yang maha bijaksana dan maha adil, ya, kemarin dalam bahasan wajibul wujud, kira-kira Tuhan itu maha adil dan maha bijaksana atau tidak seperti itu? Jelas dia maha adil dan maha bijaksana. Tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu yang keliru. Tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu yang tidak bijaksana, yang tidak adil. Tidak mungkin. Sudah kita buktikan. Wajibul wujud sebagai keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, ini meniscayakan kesempurnaan mutlak. Berarti tidak boleh ada kekurangan, tidak boleh ada salah, tidak boleh ada aib, ya, pada wajibul wujud atau pada Tuhan. Maka zat yang maha bijaksana dan maha adil, jadi kita mengatakan maha bijaksana dan maha adil sudah kita buktikan ya dalam bahasan wajibul wujud. Jadi kita tidak asal mengatakan Tuhan itu maha adil, maha bijaksana, tidak, sudah kita buktikan. Dan buktinya itu 2 tambah 2 4 kemarin. Maka zat yang maha bijaksana dan maha adil tidak akan mengabaikan tuntutan tersebut dan membiarkan umat manusia menjalani hidup dalam kebingungan dan ketidakmenentuan. Nah, orang yang mengenal Tuhan otomatis ketika dia mengenal Tuhan sebagai wajibul wujud yang maha sempurna, maka otomatis dia harus sampai pada keyakinan bahwa zat ini atau Tuhan ini sudah memberikan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Itu sudah konsekuensi logis, ya. Ketika Tuhan adalah zat yang maha sempurna, maka kita tidak perlu khawatir bahwa semua telah diatur, semua telah dijelaskan, semua ada tuntunannya, semua ada aturannya. Ya, bahkan kalaupun tidak ada nabi yang datang kepada kita, kita harusnya yakin bahwa tidak mungkin Tuhan itu tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jelas ya? Keluasan kasih sayang dan kebijaksanaannya sudah pasti akan menjadikan zat tersebut memenuhi segala kebutuhan makhluk dan menyempurnakan seluruh ciptaannya. Saya kasih contoh umpamanya. Kalau kita hendak meninggal anak-anak kita di rumah, kita hendak keluar kota umpamanya. Anak-anak kita katakanlah dia masih belum cukup umur untuk bisa masak sendiri, untuk bisa menyiapkan makanannya dan lain sebagainya. Pastilah
kita sebelum meninggalkan anak-anak itu kita sudah siapkan untuknya kebutuhannya. Ini untuk makan pagi, ini untuk makan siang, ini nasinya, ini lauknya, ya. Nanti kalau ada ini kamu lakukan ini, ya. Orang tua ketika hendak meninggalkan anaknya pasti sudah memberikan berbagai macam panduan-panduan, ya, dan menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak itu. Keluasan kasih sayang dan kebijaksanaannya, Tuhan ini maksudnya, sudah pasti akan menjadikan zat tersebut memenuhi segala kebutuhan makhluk dan menyempurnakan seluruh ciptaannya. Konsekuensi logis dari keterangan di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus figur-figur sebagai penyampai kebenaran. Artinya petunjuk harus ada. Kita tidak peduli apakah yang menyampaikan seorang nabi, apakah yang menyampaikan seorang rasul, apakah seorang yang, pokoknya petunjuk harus ada. Ketika kita dicipta dengan pengetahuan yang terbatas, dengan ilmu yang sedikit, dan kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan dalam hidup ini, sudah pasti Dia yang mencipta kita tidak mungkin membiarkan kita dalam kebingungan dan ketidakmenentuan. Pasti Dia harus memberikan petunjuk. Harus ada guidance. Oke? Nah, konsekuensi logis dari keterangan di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus figur-figur sebagai penyampai kebenaran, penunjuk jalan yang lurus, atau yang biasa kita sebut dengan shiratal mustaqim, ya. Model manusia yang sempurna, pemimpin, panutan, hakim, pengadil, pembimbing, rujukan kebenaran dan perantara antara Tuhan dan hambanya. Di antara para utusan itu ada yang sebagai nabi, rasul atau imam, bahkan di antara mereka ada yang merangkap semua kedudukan itu. Kalau kita melihat pribadi agung Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, nabi, dia nabi, rasul, dia rasul, imam, dia imam. Kadang ada yang cuma nabi, kadang ada yang rasul, ya, kadang ada yang hanya imam. Intinya kita bukan pada predikatnya, karena predikat itu ada tugasnya. Nabi punya tugas-tugas tertentu, rasul punya tugas-tugas tertentu, imam juga punya tugas-tugas. Tapi sesuatu yang membuat yang menjadi kesamaan dari semua mereka adalah bahwa mereka pembawa petunjuk dari Tuhan. Itu yang paling penting. Kita tidak peduli yang bawa petunjuk itu, pokoknya utusan Tuhan. Apakah dia nabi, kita terima. Apakah dia rasul, kita terima. Apakah dia imam, kita terima. Asal ada legitimasi dari Tuhan. Masing-masing akan memenuhi tuntutan umat manusia dalam menunjukkan arah kehidupan yang benar. Dan selama kebutuhan itu ada, maka mereka juga harus selalu ada. Saya mau tanya, kita ini, tanya aja kita ya, kita ini setelah sekian lama hidup di dunia dan para nabi telah datang, para imam telah datang, kita ini sekarang ini apa sudah selesai, tidak butuh petunjuk lagi, atau kita masih perlu petunjuk? Apakah umat manusia sudah tidak berselisih dalam banyak hal? Umat manusia penuh dengan perselisihan, penuh dengan pertentangan, penuh dengan konflik pemikiran, polemik-polemik masih berlangsung. Nah, kira-kira umat manusia sekarang ini perlu tidak pada rujukan kebenaran? Perlu. Dan selama kebutuhan itu ada, maka mereka juga harus selalu ada. Artinya ketika manusia masih perlu pada petunjuk, maka sosok ilahi yang menjadi rujukan kebenaran dan memberi petunjuk harus ada. Logika yang mengatakan begitu. Kalau enggak, berarti Allah abai terhadap kebutuhan umat manusia. Padahal sudah kita buktikan Dia maha adil dan maha bijaksana. Pantang Dia untuk abai dan membiarkan hamba-hambanya dalam kebingungan dan ketidakmenentuan serta kerancuan. Karena jika tidak, nah ini pembuktian, maka berarti Allah telah menciptakan sebuah kebutuhan namun tidak memenuhinya, dan yang seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh zat yang maha adil dan maha bijaksana. Hal ini bisa diibaratkan seperti halnya Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang membutuhkan makanan dan minuman, namun Dia tidak menyediakan sesuatu yang bisa dimakan dan diminum. Ya, aneh enggak kalau seandainya Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk di mana kita ini secara wujud kita perlu makanan, perlu minuman, tapi kemudian Tuhan tidak menyediakan sesuatu yang bisa dimakan dan bisa diminum. Kehancuran itu, ya. Nah, apakah masalah makanan dan minuman lebih penting dari petunjuk dan jalan kebenaran? Ketika kita dicipta dan kebutuhan kita adalah makanan dan minuman, Allah menyediakan makanan dan minuman. Sementara kita butuh tidak pada petunjuk, perlu.
Masa makanan dan minuman disediakan kemudian petunjuk tidak disediakan? Apakah kemudian makanan dan minuman melebihi petunjuk? Clear ya? Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Keterangan singkat tadi telah memahamkan kepada kita secara rasional bahwa manusia perlu pada petunjuk kebenaran. Ya, dan Tuhan harus menyediakannya. Kemudian, karena ini kajian singkat padat ya. Jadi kita tidak terlalu bertele-tele, kita langsung masuk pada bagian-bagian berikutnya. Nah, kemudian barulah di sini ada topik yang bernama ismah, kemaksuman, kesucian. Sudah barang tentu mereka para utusan sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi haruslah pribadi-pribadi yang maksum agar dapat dijadikan penunjuk jalan, uswah dan rujukan kebenaran. Lucu ndak? Kalau kemudian sementara kita ini perlu petunjuk, kemudian yang Allah utus memberikan petunjuk adalah orang-orang yang mungkin keliru juga seperti kita. Ya, apa bedanya dengan kita? Ya. Kenapa harus selalu benar? Kenapa tidak boleh salah mereka dalam memberikan petunjuk? Loh, karena kalau bisa salah, apa bedanya dengan kita? Ya, maka fungsi pemberi petunjuk akan gugur kalau mereka tidak maksum. Karenanya kita sebagai pengikut Ahlul Bait meyakini bahwa para nabi, para rasul, semua insan-insan ilahi yang bertugas memberikan petunjuk dan jadi rujukan kebenaran, mereka tidak boleh keliru dalam memberikan petunjuk. Karena kalau enggak, fungsi mereka akan gugur. Jelas ya? Karena jika tidak, maka mereka tidak akan dapat memenuhi hal-hal yang menjadi tuntutan umat manusia. Mereka diutus sebagai penunjuk jalan kehidupan dengan dibekali mukjizat untuk membuktikan kebenaran diri mereka sebagai utusan-utusan Tuhan. Nah, kenapa saya sebut mukjizat ini? Itu Allah juga ketika mengutus para nabi, ya, insan-insan ilahi, Allah juga memberikan bukti-bukti agar umat manusia dengan akalnya, dengan hatinya, dengan nuraninya, dengan panca inderanya, ya, mereka bisa membedakan mana utusan asli dan mana utusan palsu. Mana insan ilahi asli dan mana insan ilahi palsu. Para nabi yang risalahnya hanya untuk kurun waktu tertentu saja, ya, saya ulang. Para nabi yang risalahnya hanya untuk kurun waktu tertentu saja, maka mukjizatnya juga bersifat seperti syariat yang dibawanya. Kalau kita lihat nabi-nabi seperti Ibrahim, kemudian seperti Musa, Isa, kita ambil contoh nabi-nabi yang populer saja ya. Itu mukjizatnya tidak abadi. Ya. Ketika Nabi Ibrahim selamat dari api unggun, itu mukjizat bagi siapa? Ya bagi mereka yang menyaksikan. Bagi kita kan tidak, kita tidak menyaksikan kan. Kita kan cuma dapat cerita bahwa Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api unggun tuh api tidak membakarnya. Mukjizat bagi siapa? Bagi mereka yang menyaksikan pada saat itu. Bagi kita hanya cerita. Atau ketika Nabi Allah Isa bisa membuat dari tanah lempung kemudian sesuatu yang berbentuk burung, kemudian ditiupkan ruh oleh Nabi Isa, kemudian menjadi burung yang hidup, itu mukjizat bagi siapa? Bagi yang menyaksikan. Atau ketika tongkat Musa bisa membelah lautan, mukjizat bagi siapa? Bagi mereka yang menyaksikan. Bagi kita hanya cerita. Supaya apa? Menjadi bukti bagi orang-orang yang hidup sezaman dengan Musa, Isa, Ibrahim alaihimussalam. Nah, kita kembali ke teks. Para nabi yang risalahnya hanya untuk kurun waktu tertentu saja, maka mukjizatnya juga bersifat seperti syariat yang dibawanya. Namun, nabi yang risalahnya tidak akan diganti oleh nabi-nabi lain. Ini kita berbicara tentang Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Maka mukjizat dan bukti kebenarannya harus selalu mengiringi risalah yang bawahnya. Jadi Rasulullah karena risalahnya itu abadi, to the end of day, dan tidak akan diganti dengan risalah yang lain, turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, maka risalah ini harus dibarengi dengan mukjizat yang abadi pula. Risalah Islam
yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi adalah sebuah risalah yang universal dan abadi serta tidak akan diganti oleh risalah nabi-nabi yang lain. Dan kesucian serta kemurnian Al-Quran adalah mukjizat yang juga berperan sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi. Nah, mukjizat Rasul ya itu ada yang ditunjukkan, ada mukjizat beliau yang sezaman, yang buat kita bukan mukjizat. Nabi belah bulan namanya, ikut menyaksikannya kita? Tidak, cerita buat kita. Dari jari-jari Nabi keluar air, ikut menyaksikannya kita? Tidak, ya. Jadi ada serangkaian mukjizat yang hanya untuk mereka yang hidup sezaman dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tapi karena risalah ini tidak akan diganti oleh risalah yang lain, dan ada banyak generasi yang lahir sementara mereka tidak bertemu dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dengan cara apa mereka bisa meyakini Muhammad adalah nabi? Harus ada mukjizat yang abadi. Dan itu adalah Al-Qur'an. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit Al-Qur'an agar kita paham bahwa ternyata ini mukjizat. Al-Quran memang tidak ada kitab yang seperti Al-Quran. Kita kasih sederhana saja ya. Kalau kita mau bahas tentang Al-Quran ini panjang lebar, itu bisa satu fakultas sendiri tentang Al-Quran. Tapi ini sekedar bukti-bukti cepat supaya kita punya pegangan bahwa kitab ini adalah kitab mukjizat, one and only. Ya. Al-Quran, poin pertama, one and only, tanpa tandingan. Memang terbukti faktanya kitab ini tidak ada tandingannya. Di mana tidak ada tandingannya? Kitab ini Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Artinya sekarang Tuhan itu sampai sekarang ini membuka peluang siapapun yang tidak percaya bahwa ini dariku, silakan buat tandingannya. Silakan, tafadhol. Kalau ada orang berusaha untuk membuat tandingan Al-Quran, dosa apa tidak? Ada orang mencoba untuk membuat tandingan Al-Quran, dosa apa tidak? Tidak dosa, karena itu perintah Tuhan. Supaya terbukti bahwa ini adalah kitab yang tak tertandingi. Dan Tuhan tidak minta orang itu untuk membuat kitab setebal orang, tidak. Cukup fa'tu bisuratin min mithlih. Satu surat itu cuma satu baris, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Satu baris ini saja dari sejak Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang tidak ada satu ahli sastra Arab pun yang mampu membuat tandingannya. Satu baris seperti Al-Quran tidak bisa. Di zaman Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam ada pakar-pakar bahasa Arab itu berkumpul, dikatakan ketika itu Islam kan sudah berkembang kan. Di zaman Imam Ja'far Islam sudah berkuasa, sudah menguasai timur dan barat. Mereka, kalau kita mau melawan Islam dengan kekuatan, kayaknya Islam sudah kuat sekarang ini. Tapi ada satu cara untuk kita menggugurkan risalah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Kita buat tandingan Al-Quran. Mereka mengumpulkan ahli-ahli bahasa, orang-orang yang kalau membuat puisi itu tidak pakai mikir. Begitu keluar kalimatnya puisi dan bersajak. Kemudian dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan sastra. Orang-orang yang punya keahlian linguistik yang luar biasa. Kumpul mereka untuk membuat, apalagi tantangannya cuma satu baris. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kita buat satu tandingan, kita kumpul satu kalimat dan kita hancurkan agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mereka duduk bersama, membuat appointment, janji, dan mereka sudah menyiapkan draft untuk tandingan Al-Quran. Mereka duduk seminggu, mereka akhirnya hanya membuang ya lembaran-lembaran kulit yang gagal. Sebulan mereka duduk, semakin banyak lembaran kulit yang mereka buang. Tidak jadi-jadi. Bulan kedua semakin banyak, bulan ketiga sampai setahun persis mereka hampir dikelilingi oleh kulit-kulit berserakan yang
membuktikan bahwa mereka tidak berhasil membuat satu kalimat pun seperti Al-Quran. Dan ketika sudah setahun, ketika mereka sudah lelah dan putus asa, ketika itu Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam jalan di samping mereka. Imam Ja'far tahu bahwa mereka mau membuat tandingan Al-Quran. Sama Imam Ja'far dibacakan ayat ini. Ayat ini sudah membuat mereka sudah ibarat petinju itu kalau sudah kena pukulan terakhir yang sudah jatuh dan tidak bangun lagi. Ayat apa yang dibacakan? Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Jangankan kalian cuma 10-20 orang yang dikumpul, seandainya seluruh bangsa jin dan manusia kumpul, saat nabi-nabinya suruh kumpul, mulai Adam sampai Muhammad suruh kumpul semuanya untuk membuat yang seperti Al-Quran ini, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Ya, mereka buat yang mirip dengannya aja tidak mungkin. Meskipun mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong. Seandainya semua itu kerjasama, jadi ada seminar universal, seluruh nabi dan seluruh umat manusia, seluruh ahli bahasa duduk untuk membuat satu baris kalimat seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Apalagi mereka kan ahli-ahli bahasa kan. Ayat ini tingkat sastranya, ketinggian bahasanya, kekuatan bahasanya membuat mereka sudah lumpuh. Kita karena bukan ahli bahasa, kita kadang-kadang mendengar kalimat yang sastranya tinggi, kita anggap biasa-biasa karena kita tidak ngerti. Mereka kalimat qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Dan setelah itu mereka bubar sudah. Ternyata memang ini bukan buatan Muhammad ini. Ya. Hal menarik lain, ini supaya kita tahu tentang Al-Quran. Jadi pertama, one and only, tanpa tandingan. Bahkan tantangannya sampai sekarang masih terbuka. Jadi to the end of day, tantangan ini terbuka. Monggo, sumonggo. Sinten mawon sing saged, ya silakan buat yang seperti Al-Quran. Nek mboten saged, wis percaya iki teko pangeran. Ya, oke. Mendapat penjagaan ilahi diantaranya melalui para penghafal sepanjang zaman. Kenapa Al-Quran itu tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi? Apakah naskah aslinya kemudian ditaruh di sebuah gua tertentu yang tak tersentuh, dijaga oleh para malaikat sehingga naskah aslinya itu tak tersentuh? Tidak begitu Tuhan caranya menjaga Al-Quran. Tuhan menjaga Al-Quran dengan apa? Dengan para penghafal sepanjang zaman, sehingga tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Ya. Kayak contohnya surat Al-Fatihah itu aja, ya. Kita ambil contoh simulasi bahwa Al-Quran jangankan ditambah, diganti harokatnya, ketahuan sebentar. Anak-anak kecil bisa menjadi apa namanya itu pengingat kita kalau kita keliru. Seandainya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil salah enggak? Salah. Jadi jangankan ditambahi katanya, harokatnya dibaca keliru saja, bahkan anak kecil bisa mendengarkan kita. Al-Quran didesain sama Allah, dari waktu ke waktu penghafalnya itu banyak dan di seantero dan di seluruh penjuru dunia. Ada banyak kitab suci. Al-Quran pun meyakini ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, tapi tidak mendapat penjagaan seperti Al-Quran. Karenanya kitab-kitab itu didistorsi, ditahrif, dirubah, ditambahi, dikurangi. Tapi Al-Quran terjaga dalam bahasa aslinya. Bahkan kalau Anda berbicara tentang Taurat, Injil, Zabur, ya, itu bahasa aslinya yang bisa baca bahasa asli Injil, Taurat itu hanya 1-2 orang. Mungkin sudah punah itu orang-orang yang mampu membaca bahasa asli Taurat, Injil, dan tapi Al-Quran sekarang ini Anda mau datang di kampung yang paling terpencil sekalipun, Anda akan temukan orang yang bisa baca Al-Quran dengan baik, dengan tajwidnya, dengan makhraj yang benar, dan tidak harus orang Arab, ya. Anda datang ke pedalaman-pedalaman di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera atau dimanapun Anda datang di seluruh dunia ini, Anda pasti temukan orang-orang yang pandai yang baca Al-Quran dengan makhraj yang benar. Dan hal ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lain. Kemudian penghafal Al-Quran, memang tidak ada kitab. Sudah. Tunjukkan, ada tidak anak 5 tahun yang menghafal Injil? Come on. Menghafal Taurat. Menghafal apalah kitab yang dianggap suci, Weda kah, Tripitaka kah, dengan segala penghormatan kita kepada kitab-kitab itu. Tapi ada tidak anak yang 5 tahun hafal Injil, hafal Taurat? Kalau anak 5 tahun yang hafal Al-Quran,
Anda bisa menemukan ribuan, bahkan puluhan ribu. Dan ini terus dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman semakin banyak yang menghafal ini. Memang one and only. Tidak ada duanya memang. Tidak ada kitab yang seperti Al-Quran. Memang tidak ada. Ini kita belum berbicara maknanya loh ya. Belum bicara kedalaman maknanya. Tidak, ini kita masih bicara aksesorisnya Al-Quran. Bahkan aksesorisnya Al-Quran itu mukjizat semuanya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajahum. Jadi poin, tidak ada yang bisa membuat sepertinya meski tantangan selalu terbuka. Kitab suci yang terjaga dalam bahasa aslinya, ya. Ya, hampir semua anak kita ini bahkan yang masih kecil pun bisa membaca Al-Qur'an dengan bahasa aslinya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lainnya. Kitab yang paling banyak dibaca. Saya kasih contoh lagi. Ada enggak orang yang baca kitab sementara dia enggak paham artinya selain Al-Quran? Come on. Ayo cari, ada enggak orang yang baca Injil dalam bahasa aslinya, mereka enggak paham dibaca? Qiraat Injil, qiraat Taurat, qiraat Zabur, enggak ada. Tapi ini Al-Quran, kitab mungkin sebagian besar pembacanya enggak paham apa artinya, tapi mereka membaca. Kekuatan Al-Quran. Satu-satunya kitab yang dibaca berulang-ulang, bahkan dihatamkan berulang-ulang, ya. Sebagai contohnya antum ini semuanya ini penghatam Al-Quran, sementara mungkin rata-rata antum bukan ahli bahasa Arab, betul tidak? Kita pernah mau baca menghatamkan kitab sebelah Al-Quran sementara kita tidak paham artinya. Ada kitab yang mau dibaca seperti Al-Quran itu? Ada enggak? Tidak ada. Kitab yang paling banyak dibaca, didengar, dihatamkan, paling banyak dihatamkan Al-Quran, paling banyak dihafal, paling banyak ditafsirkan. Kitab yang syarat dengan nilai estetika seperti tartil, tilawah, qiraah, kaligrafi dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara tentang estetika Al-Quran itu ada banyak, ya, keindahan-keindahan bahasanya, dari balaghahnya, badi'nya, ma'aninya, keindahan-keindahan yang luar biasa. Yang tentu ada keindahan-keindahan tertentu yang bukan konsumsi masyarakat umum, bukan konsumsi awam. Ada orang-orang tertentu yang bisa menikmati keindahan Al-Quran karena butuh pengetahuan dan butuh keahlian tertentu. Keindahan bahasa dan makna yang tak lekang oleh waktu. Dan masih banyak lagi. Ini sedikit ya. Supaya kita paham bahwa memang ini one and only dan tidak ada duanya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Poin berikutnya adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Karena sifatnya yang abadi dan universal, maka risalah itu juga mengukuhkan beliau sallallahu alaihi wa alihi sebagai nabi yang terakhir. Karena ini risalah terakhir, maka nabinya juga nabi yang terakhir. Jadi ar-rasul, kita pengikut ahlul bait. Meski kita meyakini adanya insan-insan ilahi pasca ar-rasul, tapi kita meyakini bahwa rangkaian para nabi dan para rasul penutupnya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi dengan risalah terakhir yaitu Al-Qur'an. Kita juga meyakini Al-Qur'an tidak terkurangi dan tidak tertambahi, ya. Dan karena ini risalah yang terakhir, maka Muhammad bin Abdullah juga menjadi nabi yang khatamun nabiyyin, ya, khatamul anbiya wal mursalin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad